seperti itu. Wah, Liono. Makanya Liono sampai pertumbuhan yang ada di makhluk hidup, entah tumbuhan, entah hewan, entah dirine sampean sendiri, janinmu wine kau sampean kinjuk senyuworo pertumbuhannya bayi. Karena segini Daniel Sewu ya, saya sebetulnya tahu vibrasi itu, tapi Wahid tidak berani dulu sampai dengan saat seperti ini, karena saya selalu ngomong dengan Al-Quran. Wahid iya Mas Sanjay, aku imbek wong wani Mas mbek sapa ya, tapi ndak sampean kawan, karena aku ngakoni tenan dulu. Selama dia tidak mau menerima itu, tidak bisa dia dapat Al-Quran, petunjuknya tidak akan masuk, karena dia tidak tahu ada pagar apa yang membatasi itu dengan saya. Itu karena Al-Quran lembut sekali, makanya pertumbuhan-tumbuhan hewan, bahkan janin yang sampai wis ngetokne winih limo, itu pertumbuhannya tidak bisa kamu deteksi. Mau kamu dekati dengan apa? Ayo gitu loh. Kalau kamu tidak kenal Quran, pertumbuhan yang ada di hadapan kamu, bahkan pertumbuhan bunga depan itu, bisa kamu mendeteksi suaranya. Jadi pemirsa, ada Nur petunjuk kecerdasan. Setelah ini hari ke-10 saya diinjek oleh Kang Teddy. Saya setiap bangun tidur subuh, biasanya saya mencet kata-kata. Sekarang saya keluar, duduk di ngarep oma itu, tak hitungin, kebetulan ada pohon sirsak ya, tak hitungin daun sirsak itu, udah pernah bisa selesai. Jadi begitu tak hitung mulai pucuk, misalnya satu dahan aja ada rantingnya, tak hitungin daun, udah bisa selesai. Akhirnya karena daunnya kebanyakan, tak hitungin aja, begitu batang, cabang, ranting, bisa selesai. Tapi begitu ngitung daun sampai udah 3 hari ini, tak selesai-selesai. Cuman dari saking ingin tahunya, makanya saya hitung daunnya itu. Saya pindah pohon yang lebih kecil, tak hitung daunnya, sebentar aja selesai. Oh daunnya anak sama ini, cabangnya sama ini, bisa dipangan itu enggak. Tapi ada satu yang disampaikan Kang Teddy kemarin. Coba lihat pertumbuhan tanaman, tumbuhan. Ketika tumbuh dengan keheningan, dan itu sudah pernah saya lakukan ketika saya nanam mangga 4 tahun berbuah, karena memang saya belinya udah umur 2 tahun. Kemudian ketika saya nanam kelapa yang langsung saya petik, saya taruh sampai saya tanam sampai berbuah, setelah tak hitung itu 8 tahun. Dalam keheningan, ketika orang tua saya nyuruh potong kelapa itu, waduh lagi seneng-senengnya, buahnya asin padahal jauh dari laut, pohonnya besar tapi pendek, buahnya banyak, disuruh nebang, aduh rasanya itu kayak apa itu, gedebuk, batangnya besar sampai tak lus-lus. Tuh iki biyen iki apa ceritanya kalau boleh diceritakan. Tapi ketika dia tumbuh dan berbuah, kita tidak pernah memperhatikan dalam keheningan mau berbuah. Tapi ketika brak bikin heboh, tamu, tetangga, teman yang biasanya dapat air kelapa sekarang, waduh kok emane pangganya dipotong ini lah. Ceritanya tuh sampai sekarang, dulu kalau ada pohon kelapa kita jam segini ini udah minum air kelapa, ceritanya masih ada, padahal pohonnya sudah tidak ada. Tak pikir lagi kan dalam diri, wong mati ku ya ngono, nek ceritane api ya kaya kelapa aku mau. Diceritain terus. Artinya pernah ada amal solehnya si kelapa itu, tapi kalau kelapa bukan amal soleh. Apa tadi tasbihnya tadi? Ya, tasbihnya tadi. Tapi ketika manusia kebalikannya, pemirsa. Nasi elek, lu masih disebut elek. Uangnya nasi urip sih disebut elek. Apa mana sih? Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, zakat itu memang sholat. Iya. Makanya yang membuat
ketika surat Al-Kahfi saya lupa kemarin itu, yang ditidurkan 350 tahun kemudian dihidupkan kembali, setelah lihat dicari tutup mati lagi ya. Artinya begini, kita ini sholat tiba termasuk kategori orang yang melayani dalam sholat. Lah kan tambah ngeluh, sholat tapi lalai ya, jegur naik sekoro nari gue mau. Nah itu yang kita ini pemirsa, kita membuat channel ini kontroversi, tapi tujuannya adalah melepokkan yang jangan, ngajak yang jangan, tidak banyak. Makanya kalimatnya begini, Nabi Muhammad maksudnya, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang ruh, tentang aku, katakan aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Dan itu jujur, apakah pemirsa sudah pernah ketemu? Nah saya ketemu pemirsa, sudah ketemu, karena dijujurnya oleh Kang Teddy dia izinnya. Akhirnya saya amat sangat berani memastikan bahwa Quran itu mensucikan dan menjakati diri kita. Makanya saya berusaha menjakati dan mensucikan diri setiap hari. Merokok saya ini mensucikan dan menjakati kan. Karena apa? Nih mensucikannya mau tahu. Oh benar, ohnya lorok, mari ditarik ya, oh dihembuskan ya, oh cuma kelihatan asapnya. Oh iya, habis mensucikan hembusan O2. Pasti O-nya 2, kalau O-nya 1 mati ya lu. Gimana itu kan? Makanya sebetulnya apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini nanti setelah ini kita tutup ya, karena ini sudah akan saya tarik konklusi kesimpulannya berkaitan dengan alif lam mim dari kata alif lam mim itu bacaannya gimana sih? Ayo begitu, sederhana aja. Makanya Al-Quran atau pendekatan terhadap Allah jangan terlalu kamu batasi, karena Allah itu unlimited. Alif lam mim kalau satu-satu, kalau disambung alam aja. Ya, berarti alami. Sebetulnya kan sesederhana itu. Jadi semua rasa itu kamu alami sehingga kamu ngerti. Jadi alam itu makanya rasa. Alamin. Artinya di situ yang tidak kamu ragukan bukan tulisannya itu, tapi yang tidak kamu ragukan kejadian dirimu sendiri mengalami semua rasa di alam ini. Itulah kemasan. Linting saya, maaf pemirsa, bener. Sebetulnya pendekatan pada Allah wis telah sampai aku medhi terang ini seperti ini. Allah tidak butuh apapun subuhan dari dirimu. Lonte ya, nyuwun sewu ya. Aku harus ngomong apa mana? Apapun kalau dia bisa memurnikan dirinya, sing wujudnya gak omongane, Pak. Yang wujud ke dirimu sendiri itu karena bentuk dari itu. Lawakmu kok nek wis diwujudne ka Fatihah mulai alif. Makanya nyapa syahadat muslimin ini. Mulai alif sampai za. Kan alif za ini nanti mbek Gusti dikembalikan lagi. Loh, banyak penyimpangan. Itulah nanti kamu termasuk penyimpangan apa bukan? Hanya itu. Jadi tidak sulit. Ojo beti-beti ngadepi Gusti Allah, wah aku gak duwe pakaian apik. Lah nek tentara perang ning dundutan kudu salat, apa dadak golek banyu wudu, gedel ndase karo musuhe. Nah, ini logik apa enggak? Dan itu terjadi. Apakah saya marah? Silahkan kalau diterjemahkan marah. Marah tidak seperti itu. Tangan. Saya ini kondisi perang, tapi dia kerungu. Wah, jangan ini salah. Apakah kamu harus Allah apa juga dibedil mati kok? Lebih baik nggak usah melakukan ritualnya itu. Tapi kamu sudah dari ritual itu sendiri perwujudan. Gini, saya takutnya ini nanti diterjemahkan berbias. Karena kamu tidak mengawali seperti saya. Karena aku bener-bener dari alif sampai Z. A teko Z, siji teko songo. Ngerti nol nyapa ning ngarep, mari ngono algoritma. Itu tak pelajari di sini. Lah nek ra dipelajari ning kene, bar kok kene apa enek kok pembelajaran. Enek ulang timulang. Nek kono enek guru kan.
Lah seperti apa kalau kamu menerjemahkan bahwa korban sapi engko nang kono sing entuk sompile, mikul sompil lah. Lah malaikat lak engko terus matoki sapine piye? Sapi bar nyebrang iku terus lah dipatoki sing ngeritne sapa? Pemirsa, Kalau tak begitu kan terus gimana beragama? petunjuk kecerdasan yang barusan disampaikan Kang Teddy tadi, sederhananya begini pemirsa. Ketika hari ini saya dan Kang Teddy bisa bercakap-cakap, atau pemirsa dengan keluarga di rumah bercakap-cakap, pemirsa bayangkan, ketika seseorang mati dipendam, dia kan sendirian, mau bercakap-cakap sama apa? Secara logika apa yang diomongkan Kang Teddy sekarang, kalau wis dipendam artinya sudah mati, sudah alien gen di sana, sendirian. Katanya ngomong ambek sapa? Makanya mumpung saya urip ngene iki, sing silaturahmi sing akeh aja turu tok. Silaturahmi sing akeh. Engko nek wis dhewe ndek jero kuburan. Ku kate ambek sapa omong-omongan. Sing ono lemah. Mumpung si urip, mumpung masih hidup, banyak-banyak silaturahmi. Karena dengan banyak-banyak silaturahmi, akeh nggo duit cek iso ngekeki mumpung urip. Nek engko wis mati, nggo duwe motor, nggo duwe omah, nggo duwe prosit. Bisa ta sampean kate ngasih? Dipek sing ngewarisi iku. Bar gajul iki jenenge. Jadi pemahaman keagamaan itu harus seluas langit dan bumi. Karena kenyataannya dulu seandainya toh sama Allah langit dan bumi ini tidak dipisah, maka tidak ada konsekuensi logis. Itu kita harus berpikir dengan kecerdasan. Artinya jenengan-jenengan ini semua sekolah. Kalau saya ngomong gini berarti jenengan kan ngerti sebab musabah. Itulah dibalik itu ada konsekuensi logis yang harus kamu lihat. Gitu loh. Kamu maling, ketangkap polisi, ya jelas di penjara. Itu konsekuensi logis dari perbuatanmu. Ini kan contoh konkretnya. Gitu. Lah agama itu seperti itu. Lah bagaimana kamu memulai beragama harus seperti itu. Jangan kayak kerbau dicucuk hidungnya nurut aja tapi nggak kamu telaah. Nggak kamu cari wa awalu wa akhiru. Berarti kamu ngerti start, tahu finishnya. Oke pemirsa, menurut petunjuk dan kecerdasan, kalau kita sering mendengar la ilaha illa ana, innani anallah, la ilaha illa anta. Sekarang saya yang ketiga, la ilaha illa huwa. Huwa itu siapa? Silakan Kang Hendro duduk di sebelah kanan. Iya. Ketika la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, bertiga loh sudah. Maka baru kita bisa mewujudkan la ilaha illallah. Monggo Kang. La ilaha illallah itu sebetulnya setelah adanya jasmani dan rohani. Karena sebutan Allah itu adanya hanya di sini. Tapi setelah dari sini nanti sebutan Allah sudah tidak ada lagi. Karena kamu jur jadi air samudra semua. Saya contohkan itu. Sebutan masih ada sebutan. Karena selama ada jasmani rohani maka ada sebutan Allah. Karena sebelum ada itu tidak ada sebutan. Wong sedangkan kamu janin masih 4 bulan itu belum bisa disebut kok. Kembalinya ke sana. Itulah kamu nanti ngerti akad, ukut, ketauhidan tahu. Itu. Karena tidak bisa. Makanya nek jenengan cermati di dalam Al-Qur'an itu selalu dialogis sifatnya. Kamu Fatihah itu kan dialogis, tapi dialogis siapa dan siapa. Makanya di situ nanti ada direct speak, pembicaraan langsung terhadap siapa dirimu untuk berbicara. Dan apakah di situ kamu tidak sadar? Sadar, kok tidak mendem, tidak mampu. Itu yang perlu harus kamu sadari mulai sekarang. Terus selama ini kamu ritual itu gimana? Pertanggungjawaban dengan ritualmu itu sendiri. Kalau kamu wa awalu wa akhiru tidak tahu, wa dhohiru wa batin, start finish itu makanya harus kamu kuasai dengan berbagai macam piranti yang ada di situ. Dan jangan lupa, kamu di situ juga ada alam semesta. Tidak bisa menafikan satu dan yang lainnya. Makanya jangan kamu batasi, jangan kamu sekat-sekat. Awalnya kamu unlimited, dekati dengan cara yang unlimited juga. Jangan kamu batasi dulu. Wah bahaya itu ketauhidan angel ini. Nah, berarti kamu kan sudah membatasi dirimu sendiri. Padahal kehendak Allah tidak seperti itu. Berarti yang berkehendak itu kan kamu sendiri.
Makanya saya ngomong, kalkulator ada di dalam dirimu. Kamu mencet 2 kali 2 sama dengan 4, kan kamu sendiri hasilnya. Padahal kamu bisa mencet unlimited itu sendiri. Karena sama Allah tool itu lengkap di sini. Dan itu semua sama. Tidak ada bedanya. Clear apa enggak ini? Yang saya omongkan ini bohongan apa enggak? Telah kamu alami apa enggak? Kamu alami semua. Nah kalau nggak diungkap dengan Al-Quran, dengan apa indikatornya kan? Dengan apa bahan mengungkap ini tadi? Makanya itulah Al-Quran itu bisa membenarkan karena kebenaran dan tahu benar. Bisa menyalahkan karena tahu salahnya. Tapi kalau yang lainnya, apalagi tulisannya manusia, itu butuh pembenaran yang kolektif terhadap makhluk yang lainnya. Al-Quran tidak. Itu maksudnya. Itu pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. 3 unsur belum sempurna. Harus 4 unsur. Karena dengan 4 unsur itu mati. Mati itu hidup. Air, api, udara, tanah. Mati. Ketika menjadi Adam, tubuh sempurna dihidupkan. Nah, ketika dihidupkan, baru kita terbangun. Bahasanya gini, energi air, api, udara, dan tanah itu tidak ada matinya karena dia energi. Makanya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Maaf ya, ini artinya saya mau meluruskan dengan bahasa Al-Quran. Sesuatu yang sifatnya energi itu tidak mati, dia berubah saja. Nah itulah nanti mengapa Allah berubah dari ucapan laham menjadi Allah, dari Allah menjadi Rob, dari Rob. Tiga-tiganya ini ada Sang Malik. Dan kamu setiap sholat pasti baca Fatihah ada bahasa Malik Yaumiddin, ya kan? Lah Malik itu ya itu tadi, ada pemerintahan, ada yang perintah, berarti ada aturan. Maka kamu nanti menyadari dirimu sebagai apa, posisimu di mana. Itu loh maksud saya, ngaji saya di situ. Artinya makanya hati-hati. Setiap ngomongkan Al-Quran itu kamu harus tahu wa awalu wa akhiru wa dohiru wa batinu. Start finishnya itu kamu kuasai betul, sehingga nanti tidak kebolak-balik di situ. Orang nangkepnya oh gitu ya, itu sehingga runtut kamu ngomong nanti. Karena kita hidup ini seperti mendaki. Itulah proses. Nanti di situ akhirnya ada tataran, step by step. Kamu mau melakukan perjalanan tadi dari sana ke sini. Kalau kamu langkai satu-satu, kamu pikirkan tidak akan sampai sini. Aduh. Tapi begitu kamu meniatkan pokoknya melangkah, ya tahu apapun di jalan. Tapi kamu karena tahu start finish, maka daimun khosyun kamu di sini. Tidak terus ada kecelakaan kamu melihat, tidak jadi ke sini kan. Berarti ya sama aja dengan ayatnya Allah itu kamu terlena dengan sesuatu yang lainnya. Itu tidak akan ada output. Makanya Muslim mukmin. Makanya nanti ada syahadat itu, gitu loh. Itu pun semua sebetulnya proses. Makanya pahami itu dulu. Misal Pelan-pelan. nur, petunjuk, kecerdasan. Syahadat itu artinya penyaksian. Penyaksian siapa? Siapa lagi yang kita bahas di sini? Allah, Tuhan kita. Jadi ketika kita bersyahadat, kita menyaksikan wujud Allah yang sempurna yang telah diwujudkan di muka bumi lewat diri kita. Al-Quran bilangnya begitu. Gimana Kang Ben? Iya. Artinya penyaksian di situ, penyaksian dirimu ada jasmani dan rohani. Tapi di dalam jasmani dan rohani ternyata ada jiwa di situ. Jangan kamu lupakan. Nah inilah yang kamu saksikan semua. Dan itu kamu praktekkan, kamu rasakan semua dengan alam semesta ini. Penyaksian itu 4 unsur. Dohir, batin. Tapi ada alam semesta, ada jiwa, 4 unsur juga kan. Itulah kunci Allah. Kalau kita tidak ngaji, tidak ngerti kamu sudah tuh. Karena itu bahasa Al-Quran. Caranya pemirsa, untuk kita bisa mewujudkan, menyaksikan Allah, matikan kemelekatan yang ini selama benar. ini Betul. kita pakai untuk memandang Allah itu di luar Quran salah. Hilang kan. Benar.
bukan hilangkan. Salah. Ya. Karena batal. tidak mensucikan. Ya, batal. Untuk mensucikan tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Dan kalimat untuk mensucikan itu adalah la ilaha illallah. Ya. Bukan lagi la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa huwa. Karena O-nya cuma satu. Begitu O-nya dua, tarik dan hembuskan, baru kita mengenal nafs tadi. Karena Allah menghidupkan kita dengan hembusannya. Itulah nyawamu, itulah ruhmu. Yang ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi di zamannya, wahai Nabi, bagaimana tentang ruh itu bagaimana? Karena pada saat itu jahil semua. Ya. Orang yang kaya, cerdas, pintar, semua zaman itu pintar-pintar. Punya. Cuman Ya. jahil alias bodoh. Bodohnya tentang siapa? Tidak bisa melihat Allah atas alam semesta tadi. Iya, ketahuitannya itu. Iya. Makanya sebetulnya penciptaan alam semesta dan kita itu nanti ada 3 proses ya. Penciptaan yang dengan hembusan itu jiwa dan ruh nanti melekat menjadi satu karena ini katalisnya untuk jasmani rohani. Nah, ada lagi nanti penciptaan dengan bahasa kholidi. Itu sesuatu yang belum ada, diadakan oleh Allah. Jadi prototipenya tidak ada sama sekali. Prototipenya memang dari Sabako itu. Nah, setelah itu nanti penciptaan dengan ja'ala. Dan itu di Al-Quran ada semua. Pengen bukti? Nanti kita bahas setelah itu. Semakin asik, semakin kamu berenang ke tengah lautan, maka kamu harus diving, menyelam ke Al-Quran 30 juz. Nur, Itulah Al-Quran. petunjuk kejelasan. Habis ini kita diving.